Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Anita Maharani dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 5. Di sini saya sedang melakukan ujian praktik sekolah, yaitu ujian praktik fisika yang berkolaborasi dengan ujian praktik kimia. Yang pertama, ujian praktik fisika yaitu tentang viskositas. Apa itu viskositas? Salah satu sifat fisik cairan yang menyatakan ukuran kekentalan cairan dan menyatakan besar kecilnya gesekan dalam cairan. Dan yang kedua, ujian praktik kimia tentang koloid. Apa itu koloid? Jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Seperti apa? Yuk kita lihat. Yuk kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama ada gelas yang berukuran tinggi, lalu beberapa butir kelereng, yang ketiga ada bubuk agar-agar merek Swallow, yang keempat kita gunakan stopwatch atau handphone dengan aplikasi stopwatch, lalu air cukupnya untuk membuat agar-agar dan mistar atau penggaris. Nah, kita masuk ke langkah-langkah. Yang pertama, masukkan tepung agar-agar ke dalam panci. Kita tuangkan semuanya, lalu kita masukkan air. Setelah itu, kita nyalakan kompornya dan kita tunggu sampai mendidih. Di sela-sela kita menunggu mendidih, saya akan menjelaskan keterkaitan agar-agar dengan teori koloid. Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, lalu memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengabsorpsi atau menyerap cairan sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Koloid liofil adalah sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar sehingga dapat menarik dari mengabsorpsi molekul mediumnya. Nah, ini dia hasilnya saat sudah mendidih. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas secara hati-hati. Kita masuk ke dalam ujian praktik fisika. Dengan tingginya yaitu 14 cm. Lalu kita celupkan kelereng ke dalam gelas menempuh waktu 72 detik dengan tinggi 12 cm. Kita masukkan kelerengnya, lalu kita hitung dengan stopwatch. Dan ternyata hasilnya dengan ketinggian 12 cm menempuh waktu 62 detik dengan ketinggian 10 cm. Lalu kita masukkan kelerengnya dan ternyata hasilnya adalah 86 detik kelereng sampai ke dasar gelas. Nah, di percobaan yang ketiga ini 11 cm. Satu titik 11. Yang terakhir, setelah kita diamkan semenit, kita coba percobaan kelima itu dengan tinggi sekitar 12
11 lebih. Mari kita cemplungkan apakah lebih lambat atau lebih cepat, karena ini sudah mulai membentuk seperti agar-agar. Ternyata lebih lama, yaitu 169. Nah, kita kembali lagi ke ujian praktik kimia. Masih semangat, karena supaya kita mengetahui apakah agar-agar yang kita diamkan tadi, lalu kita masukkan kembali, memasak kembali dengan menambahkan air sedikit, agar-agar tetap menjadi bentuk yang padat seperti agar-agar, atau justru berubah menjadi cair. Dan ini adalah prosesnya. Kita panaskan, lalu kita aduk-aduk. Pertama-tama masih ada agar-agar yang bisa dilihat masih bergerinjel. Setelah itu makin lama kemungkinan suhu koper pun dan panasnya pun semakin tinggi, sehingga lama-kelamaan agar-agarnya berubah menjadi cairan kembali. Jadi tekstur yang bergerinjel tadi sudah tidak ada, sudah menjadi air semua, seperti larutan seperti awal. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah, lalu kita dinginkan kembali. Apakah dia bisa kembali seperti agar-agar yang padat? Nah, kesimpulannya pada ujian praktek kimia koloid, yaitu agar-agar merupakan koloid jenis emulsi padat atau gel. Agar-agar dibuat dengan cara kondensasi dan produk koloid bernutrisi yang mudah dibuat. Dan kesimpulannya pada ujian praktik fisika viskositas, yaitu bahwa viskositas sangat mempengaruhi kecepatan benda untuk melewati suatu fluida. Semakin kental fluida agar-agar tersebut, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan benda untuk melewatinya. Terima kasih. Sekian ujian praktek dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin.